Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 348. Saya tidak salah dengar, kan? Anda bilang Anda akan menjadi juru masak pembantu, jadi siapa juru masak utamanya? Siapa yang cukup memenuhi syarat untuk menjadi asistennya? Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi asisten orang ini, tutur Alain dengan penuh hormat. Para koki lainnya tidak percaya. Agar Alain dapat secara sukarela menjadi juru masak pembantu, mereka dapat menebak siapa tuan ini. Namun, untuk dapat mengundang tuan ini adalah permainan yang berbeda, jadi siapa yang menjadi tuan rumah makan malam ini? Karena penasaran, salah seorang koki bertanya, kali ini Anda sedang menyiapkan makan malam untuk siapa? Alain tidak yakin, saya tidak bertanya banyak, saya hanya tahu bahwa salah satu dari mereka adalah seorang wanita bernama Ningsi. Ningsi, siapa dia? Semua orang saling memandang dengan bingung. Tiba-tiba, salah satu dari mereka teringat sesuatu dan bertanya, muridmu, William V, juga dari negara C. Mungkin dia tahu siapa wanita terhormat ini. Apakah dia akan makan malam bersamanya? William. Tanya Alain, lalu menggelengkan kepalanya, jika aku ditunjuk sebagai juru masak pembantu saja, dia tidak akan memenuhi syarat. Oh, rasa hormat semua orang terhadap Alain meningkat. Ningsi tidak tahu tentang perubahan di dapur berbintang Michelin ini. Dia fokus mendiskusikan adegannya dengan Guo Qisheng dan penulis skenario Ye Linglong. Setelah beberapa waktu mempersiapkan, Ningsi mengumpulkan kepercayaan dirinya, menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Guo Qisheng, Direktur, saya bisa melakukannya sekarang. Bagus. Guo Qisheng menepuk bahunya dan berkata, mari kita mulai. Guo Qisheng memberitahu semua departemen untuk bersiap, lalu menggunakan pengeras suara untuk berteriak, 3, 2, 1. Aksi. Semua orang terdiam ketika penembakan dimulai. Akhirnya tibalah adegan terakhir, akhir dari The World. Ketiganya tewas, mata-mata, Putri Xian, dan Kaisar yang korup. Meng Changge akhirnya membalas dendam. Sasaran balas dendamnya selanjutnya adalah dunia yang telah meninggalkan dan mengkhianati jiwa-jiwa pemberani dalam keluarga Mengnya. Namun, pada saat-saat terakhir, dengan darah para jenderal bersejarah dalam garis keturunannya, dia tidak sanggup melakukannya. Pada akhirnya, dia memilih untuk melompat dari tebing, dan dengan melakukan itu, mengabulkan permintaan tokoh utama pria itu. Ningsi sangat berjuang dengan adegan ini karena dia tidak dapat memutuskan perasaan apa yang akan digambarkan ketika Meng Changge bunuh diri. Apakah Meng Changge merasa marah, apakah dia tidak bersedia, atau apakah dia putus asa? Ningsi hampir menjadi gila memikirkan ini. Meski begitu, Ningsi memerankan adegan itu dengan sempurna. Meng Changge mengenakan gaun pengantin berwarna merah terang, sambil memegang plakat peringatan Sun Huanxing di dadanya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kemarahan dan keengganan, dan juga tidak ada keputusasaan maupun nostalgia. Dia hanya memiliki kekhawatiran seperti seorang gadis kecil di wajahnya, seolah-olah dia sedang mengenang kembali pertemuan pertamanya dengan Sun Huanxing. Dia memejamkan mata, tersenyum puas, dan melompat turun. Cara Ningsi memerankan karakter tersebut adalah dengan memerankan dirinya yang sebenarnya. Ia mengubah Meng Changge menjadi gadis kecil yang riang seperti di saat-saat terakhirnya. Adegan melompat dari tebing itu sangat mengharukan. Tidak ada unsur kesedihan yang kentara, tetapi hampir semua orang di lokasi syuting menitikkan air mata, merasa hampa, dan merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Akhir cerita awalnya adalah Meng Changge mati di tangan tokoh utama pria dan wanita. Namun, setelah perubahan ini, meskipun perbedaannya hanya tampak seperti bunuh diri dan pembunuhan, hal itu memberikan nuansa yang sama sekali berbeda pada akhir cerita. Adegan terakhir telah selesai. Dunia telah berakhir.